Umi boleh minta ibaratnya. Nah, boleh banget nih. Ini kakak ini minta ibarat tentang cara bersucinya wanita istihadah. Ini dari kitab Al-Ibanah wal Ifadah ya, yang khusus membahas ilmu haid nifas dan istihadah, halaman 61. Ini ibaratnya dari mulai sini nih. Apa yang harus dilakukan wanita istihadah ketika akan melaksanakan sholat? Yang pertama, si wanita mustahadah ini dia wajib membasuh farjinya, bersihkan darahnya sebelum wudhu. Ini pertama. Kedua, kemudian menyumbat farjinya dengan seumpama kapas, atau kalau gak kapas pakai tampon, nyumbatnya ke farji dalam ya. Fungsinya apa? Supaya menghambat najis ya. Najis itu maksudnya darahnya. Kalau gak menghambat juga ya minimal lah mempersedikit atau meringankan gitu, supaya gak banyak-banyak amat yang keluarnya gitu. Kemudian wajibnya menyumbat pakai kapas ke dalam farji ini ada syaratnya nih. Yang pertama, kalau memang sekiranya disumbat itu tidak kesakitan, yang kesakitannya ini kadarnya hitungannya pakai adat ya. Kalau menurut adat kesakitannya ini biasa segitu mah, maka tetap wajib disumbat. Tapi kalau secara adat, wah sakitnya nih luar biasa nih, nggak perlu disumbat. Kemudian disumbat itu syaratnya yang kedua, kalau tidak puasa. Artinya kalau puasa maka tak perlu disumbat kalau siang hari. Artinya kalau mau sholatnya subuh, duhur, asar itu gak perlu disumbat. Nyumbatnya kalau maghrib dan isya. Yang ketiga, wajib disumbat itu syaratnya kalau memang butuh buat disumbat, karena banyak kalau misalkan gak disumbat ya bakal netes gitu. Kalau gak perlu disumbat ya gak wajib nyumbatnya. Kemudian yang ketiga, habis disumbat wajib dibalut ya. Nah, wajibnya dibalut ini ya, si farjinya dibalut tuh jadi artinya gini, habis si farji dalamnya disumbat pakai kapas atau tampon, di luarnya masih tetap pakai pembalut gitu, pakai sejenis Sopteka atau apakah mereknya gitu. Ini wajib dibalut itu ada dua syaratnya. Yang pertama, memang butuh buat dibalut ya. Kenapa? Karena udah disumbat itu ya, darahnya tetap masih keluar gitu. Tapi kalau dengan disumbat darahnya sudah berhenti, ya udah gak wajib dibalut, cukup disumbat aja. Kemudian yang kedua, kalau memang sekiranya dibalut ini dia tidak merasa kesakitan ya, kadarnya tetap sesuai dengan adat gitu. Bagaimana kalau misalkan kesakitan dan kesakitannya ini secara adat itu sakit banget, ya maka gak wajib. Kemudian ada pertanyaan nih, apakah cukup cuma dibalut saja tanpa disumbat? Jawabnya, naam, ya betul, ya cukup ya, hanya dengan membalut saja. Apabila dengan membalut bisa mencegah darah. Ini pendapatnya Imam Romli gitu. Kalau menurut Imam Romli gak apa-apa dibalut aja, gak pakai nyumbat ke dalam farji, menurut Imam Romli ya ini. Ini tadi udah ya urutan 3. Tadi urutan pertama bersihkan farji, yang kedua menyumbat pakai kapas ke dalam farji, yang ketiga membalut, yang keempat wudu ya, wudunya setelah masuk waktu sholat ya. Kemudian di sini dikatakan tidak boleh wudu sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Karena bersucinya wanita istihadah itu bersuci darurat. Yang namanya darurat kalau belum masuk waktu sholat ya belum dikatakan darurat gitu. Kemudian yang kelima, habis wudu harus mualah nih antara semuanya. Jadi urutannya dari mulai membersihkan farji, kemudian menyumbat, membalut, wudu, itu semuanya harus mualah berturut-turut gitu. Jadi wajib tuh segera setelah membersihkan farji harus segera menyumbat. Dan setelah menyumbat harus segera membalut. Habis membalut ya langsung segera wudu. Setelah wudu langsung segera sholat. Tidak boleh mengakhirkan sholat untuk suatu perkara atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Kayak main HP, sapu-sapu, itu gak ada tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat. Itu maka gak boleh tuh keseling dengan hal seperti main HP, sapu-sapu atau yang lainnya.
Boleh itu kalau keselingnya sama hal yang ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, seperti menutup aurat pakai mukena misalkan, atau menunggu berjamaah, atau menjawab adzan gitu, atau iqomah sholat gitu, atau sholat sunat rawatib ya, qobliyah. Nah, kalau mengakhirkan sholat ya dari wudhu tadi, itu oleh selain perkara atau kegiatan yang ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maka ya wajib dibalikan deui, diulang lagi gitu. Semua yang tadi itu urutan yang dari awal, habis wudhu malah main HP, berarti kan gak langsung mualah tuh dari wudhu ke sholatnya, maka harus ulangi lagi dari awal, dari mulai membersihkan farji, menyumbat, membalut, wudhu lagi gitu baru sholat. Yang keenam, di sini dikatakan wajib wudhu untuk wanita istihadhah itu setiap sholat fardu. Jadi satu wudhunya hanya untuk satu kali sholat. Dan wajib juga untuk si wanita istihadhah ini setiap akan sholat fardu itu memperbaharui, membasuh farjinya, menyumbatnya, membalutnya menurut qaul ashah. Nah, ketika dikatakan menurut qaul ashah berarti ada qaul lain. Nah, ini di bawahnya muqabil ashahnya. Menurut muqabil ashahnya gak wajib kok memperbaharui membasuh farji, menyumbat, membalut gitu. Kalau memang tidak bergeser gitu sih penyumbatnya, gak tembus, gak bergeser, gak wajib. Ya kalau tembus dan geser mah itu mah sepakat. Menurut kau yang ini dan yang ini sepakat harus kembali lagi dari awal, dari membasuh farji, menyumbat dan membalut gitu. Kemudian apakah wanita mustahadhah ini boleh melaksanakan sholat sunat? Boleh wanita mustahadhah ini melaksanakan sholat sunat ya. Yang jelas tadi kalau satu kali wudhunya wanita istihadhah itu, karena wudhunya ini tidak bisa untuk menghilangkan hadas ya, karena hanya untuk diperbolehkan sholat ya, wudhunya jadi kayak tayamum, wudhunya satu kali, kan tayamum untuk satu kali sholat fardu, tapi bisa untuk beberapa kali sholat sunnah. Nah, ini juga sama, wudhunya wanita istihadhah hanya untuk satu kali sholat fardu, tapi bisa beberapa kali sholat sunnah gitu. Nah, niat wudhunya itu untuk wanita istihadhah nawaitul wudu'a listibahati fardi sholati fardolillahi ta'ala. Kalau yang akan dilaksanakan itu sholat fardu, maka niatnya itu listibahati fardi sholati ya. Jangan cuma listibahati sholati saja. Kalau listibahati sholati saja berarti itu sholat sunnah itu dimaksud. Kalau sholat sunnah yang dimaksud sholat fardu gak bisa dipakai wudhunya buat sholat fardu. Maka niatnya listibahati fardi sholati fardolillahi ta'ala ya. Nawaitul wudu'a listibahati fardi sholati fardolillahi ta'ala. Kemudian bagaimana hukumnya kalau keluar darah setelah tadi dibalut? Jawabannya tak masalah ya keluar darah setelah dibalut, kecuali kalau memang karena sebabnya gegabah ya. Gegabah dalam tadi menyumbatnya gegabah, membalutnya gegabah, dan gegabahnya ini yang amat-amat gegabah gitulah. Asal-asalan lah intinya, sehingga kalau keluar kita udah dengan sesuai prosedur yang benar menyumbat membalut keluar ya gak apa-apa, dimakfu, artinya gak batal wudunya gitu. Kemudian hayufa andamil mustahadoti, dimakfu gak nih darah istihadhah? Di sini katakan dimakfu darah istihadhah itu mau sedikit mau banyak dimakfu menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Nah, sementara menurut pendapatnya Imam Romli ya itu dimakfu itu kalau sedikit gitu. Nah, di sini bagaimana kalau darah istihadhah itu berhenti? Nah, ini penjelasan ini untuk wanita yang istihadhahnya itu enggak terus-menerus, berarti ada berhentinya. Nah, kalau sudah wudhu si mustahadhah kemudian darahnya berhenti setelah wudhu atau berhenti darahnya ketika sholat, dan waktu berhentinya ini cukup ya untuk melaksanakan wudhu dan sholat di masa berhenti ini, di masa tanpa keluar darah, maka wajib mengulangi wudhu dan sholatnya. Kenapa? Ya karena cukup dia sholat dan wudhu di masa gak keluar darah istihadhah. Berarti kan dia gak daimul hadas. Kalau gak daimul hadas ya sholatnya mesti di masa tak ada hadas itu, tak keluar darah. Tapi kalau berhentinya ini cuma sebentar ya, misalkan berhenti cuma 2 menit nih,
2 menit kan nggak cukup ya untuk wudhu, untuk sholat, ya berarti nggak perlu diulang lagi sholat dan wudhu yang sudah dilaksanakan begitu.